Sampurasun, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai thorium. Thorium itu sebetulnya di alam itu bersatu dengan uranium. Uranium dan thorium itu saling meluruhkan dan bersatu. Jadi namanya UTH atau uranium thorium. Nah sebetulnya sejak dulu orang-orang zaman dulu sudah lama menggunakan thorium untuk penerangan dalam bentuk lampu. Namanya lampu Petromax. Orang-orang dulu pasti tahulah yang namanya lampu Petromax. Atau yang seumuran dengan saya itu pasti sudah tahu yang namanya lampu Petromax. Nah, kenapa lampu Petromax itu bisa mengeluarkan cahaya yang pijar dan sangat terang? Dan bahkan dulu itu sangat menjadi andalan orang-orang tua. Ya, termasuk saya juga sebetulnya sudah tua. Nah inilah kaos Petromax. Kenapa kaos Petromax itu bisa memijarkan cahaya menjadi putih dan terang? Alasannya karena kaos Petromax ini mengandung thorium. Nah, thorium itu juga mengandung radioaktif. Nah, ini contohnya. Ini adalah alat untuk mengukur kandungan radioaktif. Radioaktif itu dianggap aman kalau di bawah 0,5. Tapi untuk gamma yang bahaya. Nah, kalau untuk alfa dan beta, orang-orang zaman dulu menggunakan ini dan megang-megang ini sampai sekarang baik-baik saja tuh. Nah, ini akan naik terus. Ini contohnya. Ini naik terus. Nah, kalau misalnya kita biarkan seperti ini, dia akan terus beranjak naik sampai di atas 0,5. Sampai di atas 0,5. Itu dianggap oleh mereka tidak aman katanya. Tapi secara fakta, orang-orang tua yang menggunakan kaos-kaos Petromax ini dan menggunakan Petromax itu baik-baik saja. Umur mereka malah panjang-panjang. Ini sudah di atas 1, sekian. Ini nih, kalau misalnya kita fokus seperti ini. 1,17 dan sebagainya, 1,19, 1,21, dan ini terus naik. Nah, apakah ini bisa kita pergunakan untuk menjadi energi yang berbeda? Itu bisa. Energi seperti ini bisa kita pergunakan untuk secara seketika menjadi listrik. Ini, kalau misalnya kita masukkan ke dalam reaktor thorium ini adalah reaktor untuk membuat thorium berubah menjadi listrik. Reaktor ini kita rancang sendiri, kami rancang sendiri, ya lebih tepatnya saya rancang sendiri. Nah, di sini tidak ada listrik. Jadi di sini ini 0. Ini tidak ada listrik ya. Karena ini masih reaktor polosan. Tanpa ada proses apapun. Ini masih 0. Bisa dilihat, ini masih 0. Nah, nanti reaktor ini akan kita masuki ini. Kaos ini akan kita masukkan ke dalam reaktor ini. Kaos Petromax. Sedikit saja itu sudah bisa membuat listrik yang sangat lumayan lah. Besar. Kalau langsung itu sulit, jadi harus dipotong-potong dulu. Jadi kita akan masukkan kaos Petromax ini ke dalam reaktor thorium ini. Kita akan masukkan seperti ini. Ini juga.
Ini juga kita masukkan. Lalu tiupan ini bukan jampe ya. Ini memang untuk menghilangkan debunya. Ini belum bereaksi, belum ada reaksi. Akan ada reaksi setelah kita beri cairan. Cairan ini bukan asal. Cairan ini juga bukan air minum. Cairan ini kita ambil dari satu kawah di Ciwidey sana, namanya kawah putih. Ini sengaja kita ambil dari sana karena kalau untuk mengakselerasi thorium itu cocoknya dengan air kawah putih ini. Jadi kita kasih dia air ini. Ups. Mesti pelan-pelan. Karena kalau tidak akan menjadi budal atau si airnya menjadi keluar. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa basah. Jadi biar kelihatan ini tidak ada rekayasa ya. Ini tuh bukan sulap, bukan sihir, ini sains. Nah kita isi sampai penuh, sampai banyak. Terus kita isi seperti ini. Nah setelah yang satu penuh kita ke yang satunya lagi. Kita kembali isi yang satunya lagi seperti ini. Sampai penuh. Sampai benar-benar penuh. Jadi jangan sampai tersisa. Nah, kita coba sekarang. Setelah penuh seperti ini kita coba. Ini ada berapa volt. Ini sudah mulai bereaksi. Sudah ada sekitar 4,5 volt. Ini kabelnya menghalangi ya. Kabelnya menghalangi. Kita pakai ini. Kita balikan. Seperti ini. Nah, sudah ada 4,57 volt. Sudah ada 4,57 volt. Seperti ini. Jadi kita sudah punya listrik sekarang. Nah, tinggal listrik ini dicoba. Tinggal kita coba listrik ini, kekuatannya seterang apa, dan apakah sudah bisa dipergunakan di masyarakat. Kalau dulu yang namanya Petromax kan itu harus pakai minyak, itu dibakar. Jadi si kaosnya ini dibakar, dihembus oleh udara yang panas, lalu setelah itu baru menghasilkan cahaya. Nah kalau ini bukan hanya sekedar cahaya nanti kita pergunakan itu. Nanti kita akan pergunakan ke banyak keperluan-keperluan lain. Setelah ini kita akan gabungkan untuk menggerakkan turbin. Perhatikan. Perhatikan. Cahayanya begitu terang. Jadi sangat terang. Ini juga sudah bisa kita convert ke
lampu 220 volt dan sebagainya. Jadi sebetulnya untuk satu reaktor ini secara langsung itu sudah bisa sebetulnya menghidupkan lampu untuk satu rumah untuk 5 itu sudah cukup. Karena ampernya cukup di sini itu. Ampernya cukup. Kekuatan atau tenaganya itu sangat cukup. Ini sangat terang. Ini lampu, sebetulnya ini lampu 12 volt. Nah, ini akan menjadi jawaban untuk listrik di masa depan. Nanti ini akan kita gabungkan menjadi 4 reaktor untuk menggerakkan turbin reaktor thorium fusi dingin. Jadi, untuk masa depan, setiap rumah itu akan memiliki pembangkit listrik sendiri. Nah, kalau misal pembangkit listriknya itu masih terpusat, itu mudah sekali disabotase. Jadi kalau pusatnya itu diserang atau pusatnya itu dihancurkan, maka seluruh jaringan itu akan rusak. Nah, kalau misalnya tiap rumah itu punya listrik yang mandiri, itu tidak mudah diserang. Jadi negara ini akan sangat kuat ketika rakyat memiliki listrik yang mandiri, dan ini tidak panas. Juga tidak, istilah Sundanya, nyetrum. Tidak membuat orang kena strum. Karena arus ini arus DC. Tapi kekuatannya besar. Sebentar lagi kita akan coba gabungkan 4 reaktor ini pada suatu turbin, sehingga kita akan mampu membuat jaringan listrik mandiri yang sangat kuat. Tapi harus di tempat yang berbeda, karena mejanya terlalu kecil. Ayo kita pindah dulu. Iya, kita di ruangan lain, karena tadi ruangan tidak cukup untuk kita memasang peralatan ini. Kita sekarang di dapur. TV sengaja saya bawa ke dapur untuk mendemonstrasikan semua peralatan-peralatan ini. Nah, tadi kan cuma 1 ini ya. Reaktor ini tadi cuma 1. Sekarang kita gabung menjadi 5. 5 reaktor yang menghasilkan arus yang lebih besar lagi. Tadi 4, berarti kalau digabung menjadi 5 menjadi sekitar 20 seharusnya. Tapi ini kita akan menyesuaikan dengan device-device yang lainnya. Jadi sekarang kita coba untuk mengaktifkan reaktor ini. Lalu reaktor ini akan ditampung listriknya oleh yang namanya kapasitor biasa seperti ini. Nah, dari sini dia akan menggerakkan turbin. Ini turbin. Turbin ini menghasilkan listrik yang lebih besar lagi. Lalu dari turbin dia akan masuk ke dalam ini. Ini penampung juga. Hanya ini penampung ini buatan saya. Nah, di dalam penampung ini ada berbagai macam karbon yang sudah diolah, sehingga mampu menampung listrik secara lebih baik. Lalu dari sini, dari Foldran ini, kembali ke tracer. Ini charger. Charger untuk baterai. Nah, dari baterai nanti masuk ke inverter. Inverter sekitar 3000 watt lah. Ini tuh 3000 watt. Nah, dari inverter barulah listrik bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah nyambung. Ini sudah nyambung. Nah, tinggal ini disambungkan ke device yang ada di sini. Turbin sudah berputar. Turbin ini memiliki 6 coil. Turbin ini akan menghasilkan listrik yang lebih besar lagi. Sebetulnya turbin ini bisa saja langsung dipakai, bisa saja. Hanya kita akan mempergunakannya secara lebih baik dan lebih smooth atau lebih halus.
Jadi ini sekali lagi ini adalah reaktor thorium fusi dingin. Di sini tidak panas ya, tidak ada yang panas di sini dan tidak nyetrum. Ini semuanya tidak ada yang panas. Namanya juga fusi dingin. Semuanya tidak ada yang panas. Jadi dipegang ujungnya ini tidak panas. Thorium inilah yang nanti di masa depan akan menjadi pengganti listrik. Nah, ini sudah berputar. Turbin sudah berputar. Lalu kemudian ditampung oleh karbon yang sudah diolah ini. Setelah itu digunakan untuk men-tracing, lalu sekaligus men-charging baterai ini. Dari baterai menghidupkan yang namanya inverter. Nah, inverter menghidupkan listrik. Untuk rumah tangga, untuk alat-alat rumah tangga juga sudah bisa, misalnya untuk menghidupkan kulkas, TV. Ini TV. Jadi TV ini sengaja saya bawa ke sini. Ini untuk mendemonstrasikan bahwa mesin ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, ini sudah berfungsi, TV sudah berfungsi dan bisa dipergunakan sekaligus untuk peralatan yang lain. Ini sudah pure sine wave dan ketika kita pakai pun itu tidak mempengaruhi TV dan tidak mempengaruhi lampu. Tidak ada turun naik di lampunya atau tidak ada spaneng seperti itu. Tap itu tidak ada. Jadi kita bisa membuat listrik yang relatif lebih stabil. Hanya nah inilah di kita. Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 yang melarang penggunaan thorium itu. Jadi device ini atau alat ini tidak akan bisa diproduksi di Indonesia karena sekali lagi ada undang-undang yang melarang untuk penggunaan thorium ini, meskipun ini sangat aman dan orang-orang tua kita pun menggunakannya itu sangat aman, menggunakan puluhan tahun tidak ada masalah. Tapi apa daya, ada undang-undang yang melarangnya. Karena kalau kita menggunakan ini, apalagi produk-produk yang menghasilkan energi seperti ini sudah menggunakan thorium, itu bertentangan dengan undang-undang, sekali lagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 ya. Jadi itu sudah lama sekali ada. Dan Petromax pun sudah lama sekali ada. Di dalam kaos Petromax mengandung thorium, tapi kenapa itu pun tidak dipermasalahkan. Tapi sebaiknya kita tidak bertentangan dengan hukum. Jadi inilah thorium. Tidak akan bisa diproduksi Indonesia. Sekali lagi tidak akan bisa diproduksi di Indonesia karena ada undang-undang yang melarangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64. Jadi mohon maaf, meskipun barang ini sudah jadi, ini tidak akan pernah bisa diproduksi di Indonesia. Jadi memang harus diproduksi di luar negeri yang undang-undang tentang thoriumnya masih longgar. Sekali lagi ini fusi dingin. Ini adalah fusi dingin, ini sudah berfungsi dan ini sudah benar-benar bisa dipergunakan dengan stabil. Untuk peralatan rumah tangga juga sudah bisa kita pergunakan, untuk AC, untuk kulkas juga sudah bisa. Cuma memang belum saya demonstrasikan di sini karena keterbatasan tempat, karena ini dapur sebetulnya. TV juga saya bawa ke sini. Inilah teknologi masa depan. Jadi kalau misalnya tiap rumah memiliki pembangkit sendiri, negara itu akan menjadi kuat, tidak mudah diserang, tidak akan bisa disabotase di satu tempat. Jadi ketika pembangkit listrik yang terpusat itu mudah sekali disabotase. Begitu terputus, semua listrik di seluruh yang terhubung dengan pembangkit listrik terpusat itu akan putus. Tapi kalau mandiri,
tiap rumah memiliki pembangkit listrik mandiri, itu sangat sulit disabotase. Sampai jumpa lagi di penemuan-penemuan saya selanjutnya. Sampurasun, Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.